Pertanyaan Yayan membuat Kido merasa kaget. Benar, seingatku tahun ini kamu berusia 16 tahun. Kan? Kenapa Yayan? Kamu juga mau berpartisipasi dalam pertarungan Changyun? Hah? Raut wajah Yayan terlihat serius. Dia juga tahu akan aturan prasasti suci Changyun ini. Keluarga dari orang yang namanya terukir di prasasti suci Changyun ini akan memiliki kehormatan yang besar. Orang lain juga tidak boleh sembarangan menyakiti keluarga orang tersebut. Meskipun Yun Feixue adalah orang suci, dia juga harus berpikir 1000 kali sebelum melanggar aturan ini. Karena prasasti suci Changyun didirikan 600 tahun lalu oleh seorang orang suci. Sejak berdirinya kerajaan Wanyan, orang suci itu adalah orang suci pertama yang berasal dari kota Changyun. Orang itu bernama Changyun dan kota Changyun ini dinamai sesuai dengan namanya. Sementara itu, posisi wali kota diduduki oleh keluarga Chang dari generasi ke generasi. Sekarang, mereka bahkan berani mengubah aturan sainak jidat mereka dan ingin menghapus nama ayah dari prasasti suci Changyun. Batin Yayan. Dengus Yayan dingin saat dia teringat nama Yun Feixue juga terukir di prasasti suci Changyun. Dia merasa sangat jijik karena nama wanita keji itu dan nama ayahnya berada di satu prasasti. Baginya, hal ini tidak ada bedanya dengan mempermalukan ayahnya. Oleh karena itu, Yayan akan menghapus nama Yun Feixue dengan tangannya sendiri. Tentu saja aku akan berpartisipasi, jawab Yayan. Begitu semua orang mendengar perkataan Yayan, mereka langsung terkejut. Hah? Kido dan para praktisi dari keluarga Qi langsung tertawa terbahak-bahak. Yayan juga ingin berpartisipasi. Yayan benar-benar orang yang tidak berguna. Sampai sekarang, Yayan bahkan tidak pernah berlatih dan dia hanyalah manusia biasa. Meskipun Yayan memiliki sikap yang teguh, dia sudah sangat beruntung karena masih bisa selamat setelah meridiannya dan tulang-tulang tubuhnya patah akibat berhadapan dengan Yun Feixue. Sekarang, Yayan bahkan ingin berpartisipasi dalam pertarungan Changyun. Jangan bilang, kamu juga ingin menjadi juara dalam pertarungan Changyun ini. Kido tersenyum sinis. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu berpartisipasi, seluruh kota Changyun dan bahkan seluruh kerajaan Wanyan pasti akan menyaksikan pertarungan ini, kan? Tiba saatnya, semua orang akan menyaksikan putraku, Qishan menjadi orang yang dihormati dan namanya akan terukir di prasasti suci Changyun. Selain itu, kalau Yayan berpartisipasi dalam pertarungan Changyun, di dalam pertarungan ini mereka juga bisa membunuh Yayan secara sah. Pertarungan Changyun merupakan ajang pertarungan yang berbahaya, jadi wajar saja kalau ada orang yang tidak sengaja mati dalam pertarungan ini. Kalau mereka membunuh Yayan dalam pertarungan Changyun, mereka tidak akan dikatakan melanggar aturan prasasti suci Changyun. Kalau Qishan bisa membunuh Yayan, keluarga Yun pasti akan sangat menghargai jasanya ini. Selain itu, mereka juga bisa menghapus nama Ye Xiaotian dari prasasti suci Changyun sehingga keluarga Ye tidak akan terlindungi lagi. Tiba saatnya, hari itu akan menjadi hari di mana lenyapnya keluarga Ye dari muka bumi ini. Keluarga Qi tentu juga akan mengikuti keluarga Yun menjadi keluarga terhormat dan terpandang di seluruh kerajaan Wanyan. Yayan, 1 bulan lagi, aku akan menunggumu di pertarungan Changyun. Saat ini, sorot mata Qishan terlihat dingin dan sangat sinis. Ayo pergi, ucap Kido, lalu keluarga Qi pun segera pergi. Yaner, kamu terlalu gegabah. Pertarungan Changyun bukanlah ajang pertarungan biasa, ucap Yelong sembari menatap Yayan dengan tatapan khawatir. Yayan tidak pernah berlatih. Begitu dia berpartisipasi dalam pertarungan Changyun, kalau dia tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah. Yelong dan seluruh anggota keluarga Ye benar-benar tidak ingin melihat hal itu terjadi. Ais, bisa-bisanya wali kota mengganti aturan ini. Menurut kebiasaan lama, keluarga Ye memang harus berpartisipasi dalam pertarungan Changyun. Tapi Yaner, kamu tidak boleh. Di keluarga Ye ada beberapa anak muda berbakat, hanya saja, ucap penatua kedua keluarga Ye, Yeho. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia malah tersenyum getir. Di keluarga Ye memang ada banyak anak muda. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki bakat luar biasa. Jangankan memperebutkan peringkat pertama dengan Qishan, sekalipun hanya ingin masuk ke peringkat 10 besar dalam pertarungan Changyun saja, itu merupakan hal yang sangat sulit. Pada saat ini, Yelong berkata untuk membangkitkan semangat semua orang. Masih ada 1 bulan, kita masih punya kesempatan. Dalam 1 bulan ini, suruh anak-anak muda keluarga Ye berlatih dari pagi hingga malam dan tidak boleh ada yang bersantai-santai. Adik Yan, aku akan berpartisipasi dalam pertarungan Changyun.
Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan berjuang sampai akhir dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nama Paman Xiao Tian. Ucap Ye Wan. Aku juga, ucap Ye Tong dengan sorot mata membara. Sorot mata anak-anak muda keluarga yang lain juga terlihat berbinar. Melihat anak-anak muda ini, para penatua keluarga Ye pun merasa sangat senang. Di dalam keluarga Ye, tidak ada satupun orang melarikan diri di saat keluarga Ye sedang berada dalam situasi yang sulit. Namun, mereka juga tahu kemungkinan ini sangatlah tipis. Mungkin kali ini keluarga Ye benar-benar akan binasa. Selain itu, seluruh kehormatan keluarga Ye akan sepenuhnya hilang. Ye Xiao Tian juga akan sepenuhnya menjadi bahan tertawaan orang-orang di dunia. Meskipun mati, juga tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Xiao Tian, kalau keluarga Ye benar-benar akan berakhir menjadi seperti ini, sekalipun aku harus bertarung sampai mati, aku akan membawa Yanar keluar dari kerajaan ini. Gumam Ye Long sembari menatap ke langit dengan sedih. Sementara itu, sorot mata Yayan sudah diselimuti dengan tekad yang bulat. Segel yang menyegel tubuh Kaisar Yayan telah terbuka. Dari sekarang, masih ada 1 bulan lagi sebelum pertarungan Changyun dimulai. Bukanlah hal mustahil bagi Yayan untuk menjadi juara dalam pertarungan Changyun. Oleh karena itu, Yayan pun kembali ke kamarnya, lalu bersiap-siap mengurung diri untuk berlatih. Namun, saat Yayan masuk ke dalam kamarnya, raut wajah Yayan langsung berubah menjadi serius. Yayan melihat pedang peninggalan Ye Xiao Tian sedang memancarkan cahaya yang redup. Saat Yayan melihat hal ini, dia merasa terkejut, lalu segera menghampiri pedang itu. Hus! Dalam sekejap, cahaya redup itu tiba-tiba bersinar terang, lalu langsung menyelimuti kamar Yayan. Kemudian, Yayan merasa dirinya seolah-olah berada di sebuah tempat tak berujung yang sebenarnya merupakan dunia di dalam pedang. Bahkan, di tempat itu ada banyak tulisan kuno yang melayang-layang di udara. Mantra pedang langit. Yayan juga sangat terkejut saat melihat 2 kata ini. Apakah ini adalah sebuah teknik latihan? Di alam api, teknik latihan terdiri dari teknik latihan dasar hingga teknik latihan tinggi, yang terbagi menjadi tingkat biasa, tingkat spiritual, tingkat suci, tingkat terhormat, tingkat raja, tingkat kaisar. Selain, semua tingkat ini masih ada tingkat langit yang hanya ada dalam legenda. Tingkat langit ini berada di atas tingkat kaisar. Setiap tingkat terbagi menjadi tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas. Sekalipun teknik latihannya di tingkat biasa, teknik latihan ini juga merupakan teknik latihan yang sangat berharga dan langka. Di kota Changyun, keluarga Ye termasuk keluarga yang kuat, tapi keluarga Ye hanya memiliki teknik latihan alam spiritual tingkat menengah. Mantra pedang langit ini merupakan teknik latihan alam apa? Mantra pedang langit, teknik latihan tingkat langit. Kalau ingin berlatih teknik latihan ini, seseorang harus memiliki tekad yang kuat. Saat Yayan memusatkan pikirannya, tiba-tiba baris demi baris tulisan langsung muncul di dalam benaknya. Teknik latihan tingkat langit. Di dunia ini, teknik latihan tingkat tertinggi yang Yayan tahu hanyalah tingkat kaisar. Sekarang, mantra pedang langit ini berada di tingkat langit. Jauh lebih hebat dari tingkat kaisar. Hanya saja, setelah Yayan selesai membaca teknik latihan ini, dia langsung mengernyitkan keningnya. Melahap senjata di dunia. Mantra pedang langit bisa dilatih seperti teknik latihan lainnya, tapi kalau ada kesempatan untuk melahap senjata yang kuat, ranah dapat meningkat dengan pesat. Semakin kuat senjata yang dilahap, semakin cepat pula peningkatan alamnya. Teknik latihan ini benar-benar sedikit aneh. Apakah aku boleh berlatih teknik latihan ini? Batin Yayan. Pedang ini adalah pedang peninggalan ayahku. Mungkin juga teknik latihan di dalam pedang ini juga merupakan peninggalan ayahku. Mungkin ayah menyegel tubuh kaisarku untuk melatih tekadku. Sekarang baik aku dan keluarga Ye sangat membutuhkan kekuatan. Kalau kami hanya mengandalkan teknik latihan keluarga Ye, mungkin akan sulit untuk mengalahkan keluarga Yun dalam waktu singkat. Kalau begitu, sorot matanya yang dipenuhi dengan tekad yang kuat. Yayan memutuskan dirinya akan berlatih teknik latihan ini. Yayan mengingat teknik latihan ini di dalam hatinya, lalu dunia di dalam pedang ini pun perlahan menghilang, tapi masih ada tulisan yang menyala. Kalau kamu sudah mencapai alam kondensasi energi, kamu bisa memasuki dunia ini lagi dan memilih seni bela diri. Detik berikutnya, Yayan kembali ke kamarnya lagi. Hanya saja, dia langsung mendapati pedangnya yang tadinya sudah patah, sekarang sudah kembali seperti semula. Akan tetapi,
Dibanding sebelumnya, pedang ini menjadi sedikit lebih kecil. Di belah pedang ini, muncul dua kata Kaisar Langit. Bahkan, energi spiritual di pedang ini menjadi sedikit lebih kuat. Pedang Kaisar Langit. Sepertinya pedang ini merupakan pedang yang sangat hebat. Yayan merasa sangat kaget sekaligus gembira. Namun, dia sangat penasaran. Kalau pedang ini sangat misterius dan luar biasa, kenapa ayahnya terus memegang pedang ini? Yayan merasa sangat bingung akan hal ini. Saat ini, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya. Sekarang segel yang menyegel tubuh kaisarku telah terbuka. Meridian, tulang-tulang tubuh dan diafragmaku telah pulih. Pembentukan tubuh tingkat 9ku juga telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, aku bisa mengumpulkan energi spiritual di dunia, lalu menyalurkannya ke dalam tubuhku. Setelah itu, aku pun bisa mencapai alam kondensasi energi. Gumam Yayan. Namun, karena Yayan berlatih jurus kekal, dia harus melahap senjata. Sepertinya aku harus pergi ke Tokoling. Gumam Yayan. Lalu, dia pun segera berdiri. Bab 4 bertemu keluarga Ki di Tokoling. Tokoling adalah pasar di kota Changyun. Di dalam pasar ada banyak teknik latihan, seni bela diri, senjata dan lain-lainnya. Sedangkan berlatih mantra pedang langit harus melahap senjata yang kuat. Setidaknya perlu melahap satu senjata spiritual. Akan tetapi, senjata spiritual sangat berharga bagi seluruh kekuatan kota Changyun. Bahkan waktu itu, hanya Ye Xiaotian dari keluarga Ye yang bisa mendapatkan pedang ini. Maka dari itu, Yayan hanya bisa pergi ke Tokoling untuk mencoba keberuntungannya. Namun, saat pertama kali Yayan tiba di Tokoling, semua mata langsung tertuju padanya. Apa dia adalah Yayan? Dia benar-benar selamat. Bisa-bisanya dia selamat dari serangan kuat Invisible. Tapi, sayang sekali, meski dia masih hidup, dia juga akan menjadi seorang pecundang, kan? Mungkin seumur hidupnya tidak bisa lagi mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Kudengar kediaman wali kota tiba-tiba mengumumkan pertarungan Changyun akan diadakan lagi. Sepertinya keluarga Yun ingin menghapus nama Ye Xiaotian dari prasasti suci Changyun. Kecik, mungkin keluarga Ye tidak akan bisa bertahan lama lagi. Aku juga sudah mendengarnya. Selain itu, aku juga tahu bahwa Yan akan ikut dalam pertarungan Changyun. Apa? Seketika semua orang menjadi tercengang. Yan, sekarang tubuhnya sudah tidak ada energi spiritual. Apakah dia mau ikut pertarungan Changyun untuk mencari mati? Hal ini membuat semua orang yang hadir terdiam. Yayan sama sekali tidak peduli dengan obrolan semacam ini. Di dunia ini, hanya kekuatan besar yang bisa membuat semua penghinaan lenyap. Tanpa kekuatan seperti itu, dia tidak akan berdebat dengan sekumpulan orang ini. Saat ini, dia sedang berdiri di aula Tokoling. Pandangan matanya tertuju pada konter di sekitar. Barang-barang di sini sangat banyak, juga ada beberapa senjata. Hanya saja tidak ada senjata spiritual. Mungkin ada beberapa senjata berharga di lantai 2, kata Yayan dengan suara rendah dan segera menuju lantai 2. Pada saat ini di kediamannya, wajah Yalong memucat. Apa katamu? Yanar pergi ke Tokoling? Pelayan dari keluarga Ye berkata. Benar, Penatua Agung. Selain itu, tuan muda dari keluarga Ki Shui dan seorang penatua keluarga Ki juga ada di sana. Ketika mendengar ini, raut wajah Yelong pun berubah. Ayo, kita pergi ke Tokoling. Kuharap keluarga Ki tidak semena-mena. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Di lantai 2 Tokoling memang lebih banyak barang langka. Pandangan mata Yayan tertuju pada sebuah pedang pendek berkarat. Dalam penglihatannya, dia bisa merasakan energi spiritual yang samar dari dalam pedang itu. Ditambah dia memiliki tubuh kaisar, jadi persepsinya terhadap energi spiritual langit dan bumi lebih sensitif. Butuh berapa banyak sen spiritual untuk membeli pedang ini? Tanya Yayan. Sen spiritual adalah mata uang umum di alam api. 30 sen spiritual, kata pemilik kios. Harga ini sangat murah. Jika itu benar adalah senjata spiritual, harganya pasti 300 sen spiritual. Jelas kalau pemilik kios sama sekali tidak tahu harga sebenarnya dari pedang ini. Yayan pun membayar pedang itu, lalu pemilik kios langsung memberikan pedang pendek itu pada Yayan. Namun, tiba-tiba terdengar suara. Aku mau pedang ini. Suaranya begitu lantang sehingga menarik perhatian banyak orang. Keluarga Ki Shui? Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Ki, adik laki-laki Ki Shan.
Sejak keluarga Qi bergantung pada keluarga Yun, mereka menjadi sangat makmur di kota Changyun ini. Bahkan semua orang tahu Qishan memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan di kota Changyun. Kemungkinan tidak akan memakan waktu lama untuk nama Qishan menyebar ke seluruh kota. Bakat adiknya Qishan, Qi Shui, tidak bisa dianggap lemah. Sekarang Qi Shui baru berusia 13 tahun, tapi dia sudah berhasil menyelesaikan pelatihan alam pembentukan tubuh tingkat 9. Hanya tinggal selangkah lagi sudah bisa mencapai alam kondensasi energi. Keluarga Qi! Yayan melihat ke arah Qi Shui dengan serius. Hah, Yayan, tak disangka bisa bertemu kamu di sini, cibir Qi Shui. Sedangkan penatua Qi Changjian keluarga Qi yang ada di belakangnya mendengus. Nak, apa kamu tidak mendengar ucapan Tuan Muda Shui? Keluarga Qi menginginkan pedang itu. Jadi, berikan pedang itu pada kami. Setelah mendengar kata-kata dingin ini, para praktisi di sekitar pun heboh. Para praktisi yang menonton menggelengkan kepala. Keluarga Qi menghadapi keluarga Ye. Kalau nama Ye Xiaotian tidak ada di prasasti suci Changyun, mungkin keluarga Qi akan langsung menyerang keluarga Ye, kan? Di dunia ini orang yang terkuat akan menjadi raja. Kali ini, tuan muda dari keluarga Ye akan celaka. Kenapa? Apa kamu tidak mau memberikannya pada kami? Tadi ku dengar kamu menawarkan 30 sen spiritual untuk pedang ini. Kalau begitu keluarga Qi menawarkan 100 sen spiritual, ucap Qi Changjian sambil melihat pemilik kios. Seketika, semua orang tercengang, bahkan mengatakan keluarga Qi memang kaya raya. Akan tetapi, pemilik kios malah berkata, barangnya sudah kujual, jadi barang itu milik tuan ini. Begitu mendengar ucapan pemilik kios, ekspresi Qi Changjian pun berubah. Bahkan dia tidak menyangka kalau di kota ini masih ada yang berani mempermalukan keluarga Qi. Ada apa? Apa kamu ingin semena-mena di toko Ling? Teriak pemilik kios dengan dingin sehingga membuat banyak orang tercengang. Toko Ling memiliki kedudukan yang tinggi di kota Changyun ini. Dengar-dengar ada seorang master alam spiritual gua tingkat 9 di toko ini. Maaf, Qi Changjian menarik napas dalam. Pandangan matanya tertuju ke arah Yayan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan keluar dari toko Ling. Setelah mengatakan itu, mereka langsung berjalan keluar dari toko Ling. Meskipun keluarga Qi telah kehilangan muka, semua orang malah melihat ke arah Yayan. Kemudian, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Hari ini sikap Yayan telah menyinggung keluarga Qi, jadi bagaimana mungkin keluarga Qi akan mengampuninya? Takutnya begitu Yayan keluar dari toko Ling, dia pasti akan ditindas oleh keluarga Qi, kan? Terima kasih banyak. Pada saat ini, Yayan melihat ke arah pemilik kios dengan ekspresi datar. Ketika melihat Yayan bersikap seperti ini, pemilik kios pun terkejut, kemudian dia berkata, sama-sama. Setelah menyimpan pedang ke dalam tas dan memastikan tidak ada senjata spiritual lain, Yayan pun bersiap untuk pulang. Begitu Yayan keluar, dia melihat ada beberapa sosok yang muncul di depannya. Mereka adalah Qi Changjian dan Qi Shui beserta anak buahnya. Hei, nak, akhirnya kamu keluar juga. Sekarang kita berada di luar toko Ling, jadi orang-orang di toko Ling tidak bisa ikut campur. Kini, keluarga Qi tidak hanya menginginkan pedang itu, tapi juga ingin kamu bersujud sambil menyerahkan pedang pendek itu. Teriak Qi Changjian, Reiki di dalam tubuhnya sudah membuat orang ketakutan. Alam spiritual gue tingkat 3. Yayan berkonsentrasi, lalu dia melihat tingkat alam lawan. Kekuatan ini memang sangat hebat. Hanya saja, Yayan memandang Qi Changjian tanpa rasa takut dan berkata, keluarga yang namanya selalu ada di prasasti suci Changyun tidak boleh ditindas oleh orang luar. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Qi Changjian pun berubah. Prasasti suci Changyun memang memiliki peraturan ini. Bahkan saat menghadapi generasi muda dari keluarganya, generasi yang lebih tua dari keluarga lain tidak boleh turun tangan secara gegabah. Penatua keluarga Qi tentu saja tidak boleh menyerangmu. Tapi, bagaimana kalau aku yang menantangmu? Tanya Qi Shui tepat di saat Qi Changjian tidak berdaya. Qi Shui? Ada banyak orang yang datang untuk menonton. Dia baru berusia 13 tahun. Kudengar dia telah mencapai alam pembentukan tubuh tingkat 9. Jadi Yayan bukanlah lawannya. Orang-orang di sekitar bergumam. Ketika mendengar kata-kata ini, Qi Shui pun berkata dengan tertawa sinis. Bagaimana? Yayan, apa kamu tidak berani? Aku baru berusia 13 tahun. Apa kamu tidak berani melawanku? Kalau tidak berani, maka berlutut dan serahkan pedang itu pada aku.